Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi asimtot kurva fungsi aljabar. Oke, untuk pengertiannya, di sini kita mulai dari fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real x ke bilangan rasional px dibagi dengan qx. Dengan px dan qx itu merupakan fungsi polinomial dan qx itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat dituliskan fungsinya seperti ini. Oke, di sini ada 3 bentuk fungsi rasional. Itu yang pertama adalah fx sama dengan ax plus b dibagi dengan px plus q. Dengan p-nya itu tentu saja tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan a, b, p, dan q itu adalah bilangan tetap. Kemudian fungsi rasional yang kedua itu adalah ax kuadrat tambah bx plus c dibagi dengan px kuadrat tambah qx plus r. Dan bentuk yang ketiga adalah ax kuadrat tambah bx plus c dibagi dengan px plus q. Oke, kita akan lanjut di sini mengenai asimtot fungsi rasional. Jadi di sini asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0, jadi jauh tak terhingga. Jika asimtot tersebut sejajar dengan sumbu x, maka disebut asimtot datar. Dan jika asimtotnya itu sejajar dengan sumbu y, maka disebut asimtot tegak. Untuk lebih jelasnya, kita ke gambar asimtot. Oke, di sini ada sebuah grafik dan akan diperkenalkan asimtot itu yang mana. Oke, di sini yang garis tegak lurus ini yang sejajar dengan sumbu y. Ini kan sumbu y. Oke, garis ini adalah asimtot tegak. Oke, untuk yang sejajar dengan sumbu x seperti yang disebutkan tadi, itu adalah asimtot datar. Oke, ini adalah gambar asimtot di dalam grafik. Oke, untuk mencari asimtot kita perlu menggambar suatu grafik. Oke, kita akan melihat bagaimana cara menggambar suatu grafik. Di sini kita akan mulai menggambar grafik untuk fx-nya sama dengan ax plus b dibagi dengan px plus q. Jadi kita akan menggambar grafik fungsi yang pertama. Oke, di sini untuk cara menggambarnya ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x, itu syaratnya y sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, itu syaratnya x sama dengan 0. Ibu yakin kalau langkah 1 dan 2 pasti kalian sudah paham. Ini ada di cara menggambar grafik pada materi-materi sebelumnya di kelas 10. Kemudian untuk langkah yang ketiga itu adalah menentukan asimtot tegak, dan langkah yang keempat adalah asimtot datar. Ini adalah langkah membuat grafik yang baru kalian pelajari sekarang. Oke, kemudian yang kelima adalah menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal. Oke, di sini sketsalah grafik fungsi y sama dengan 2x plus 4 dibagi dengan x min 1. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu x, itu syaratnya y sama dengan 0. Oke, berarti di sini bisa kita tuliskan syaratnya y sama dengan 0, maka di sini fungsinya menjadi 2x plus 4 dibagi dengan x min 1 itu sama dengan 0. Kemudian x min 1 kita kalikan dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Jadi di sini bisa kita tuliskan 2x plus 4 sama dengan 0. Kita mencari nilai x-nya, maka 2x sama dengan negatif 4, dan kita dapatkan x-nya sama dengan negatif 2. Oke. Jadi titik potong dengan sumbu x itu di titik A negatif 2,0. Jadi ini adalah x yang tadi kita cari, ini. Kemudian 0 ini adalah y-nya. Oke, untuk langkah yang kedua adalah
Menentukan titik potong dengan sumbu Y atau syaratnya X sama dengan 0. Oke, untuk mencarinya, di sini fungsinya itu kan Y sama dengan 2X plus 4 dibagi dengan X min 1. Karena syaratnya X sama dengan 0, maka kita ganti nilai X di sini. Berarti Y sama dengan 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 4 dibagi dengan 0 dikurangi 1. Maka di sini Y itu sama dengan 2 kali 0 kan 0 ya. 0 ditambah 4 itu adalah 4 dibagi dengan negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 4. Oke. Ya, jadi titik potong dengan sumbu Y itu di titik B 0, negatif 4. Ini ya, 0 itu adalah X-nya tadi, negatif 4 itu adalah yang kita cari ini. Oke, untuk langkah yang ketiga, itu adalah menentukan asimtot tegak. Oke, di sini asimtot tegak itu diperoleh jika Y sama dengan tidak terhingga atau penyebutnya sama dengan 0. Ya, berarti di sini penyebut sama dengan 0, maka bisa kita cari penyebutnya ini kan ada X min 1 ya. Kalau 2X plus 4 ini kan pembilang, berarti penyebut sama dengan 0, ini X min 1 sama dengan 0, atau kita peroleh X-nya sama dengan 1. Oke. Jadi asimtot tegaknya itu garis X sama dengan 1. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mencari asimtot datar. Untuk asimtot datar itu adalah X sama dengan tidak terhingga atau menggunakan limit fungsi. Limit fungsi tak terhingga. Oke, di sini berarti kita mencari limit X mendekati tidak terhingga dari fungsinya adalah fungsi dari grafik yang akan kita gambar, yaitu 2X plus 4 dibagi dengan X min 1. Oke, berarti di sini limit X mendekati tidak terhingga. X mendekati tidak terhingga itu caranya adalah kita membagi dengan pangkat tertinggi. Di sini 2X dan X, pangkat tertingginya adalah X ya. Berarti semuanya kita bagi X, 2X dibagi dengan X ditambah 4 dibagi dengan X dibagi dengan X dibagi dengan X dikurangi 1 dibagi dengan X juga. Maka kita peroleh 2 ditambah dengan 0, ini sama dengan 0, dibagi dengan 1 dikurangi 0, atau sama dengan 2. Jadi asimtot datarnya garis Y sama dengan 2. Ya. Asimtot tegak itu adalah X sama dengan 1, asimtot datar adalah Y sama dengan 2. Oke, kita ke langkah yang terakhir. Di sini adalah memplotkan titik koordinat X, Fx. X, Fx itu bisa juga kita tuliskan X, Y, karena Fx itu sama dengan Y. Oke, yang memenuhi fungsinya Y sama dengan 2X plus 4 dibagi X min 1 pada bidang kartesius. Bidang kartesius itu adalah bidang gambar yang akan nanti kita gunakan untuk menggambar. Sekarang kita cari titik koordinatnya dulu. Oke, di sini titik koordinatnya X itu adalah titik yang kita tentukan. Jadi negatif 5 sampai 5 ini adalah titik yang kita tentukan. Oke ya. Di sini Y sama dengan 2X plus 4 dibagi X min 1 itu adalah fungsinya. Fungsi yang akan kita gambar. Cara mencari nilai Y-nya itu adalah dengan kita mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsinya. Tentukan X-nya sama dengan negatif 5 ya. Maka untuk mencari nilai Y-nya,
itu sama dengan 2 dikali 5, 2 dikali negatif 5 ditambah dengan 4 dibagi dengan X. Di sini adalah negatif 5 dikurangi 1. Jadi semua nilai X dalam fungsi Y itu kita ganti dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 10 ditambah 4 dibagi dengan negatif 6. Atau sama dengan negatif 6 dibagi negatif 6 sama dengan 1. Jadi kita peroleh negatif 5 itu sama dengan 1. Oke, kemudian untuk X sama dengan negatif 4 itu caranya juga sama. Y sama dengan 2 kali negatif 4 ditambah dengan 4 dibagi dengan negatif 4 dikurangi 1 sama dengan 2 kali negatif 4 negatif 8 ditambah 4 dibagi dengan negatif 5 sama dengan negatif 4 bagi negatif 5 atau sama dengan 4 per 5. Bisa kita tuliskan 4 per 5 seperti ini. Untuk negatif 3 sama dengan setengah, negatif 2 sama dengan 0, sampai 5 sama dengan 14 per 4 itu caranya sama seperti ini. Oke, untuk yang ini kenapa tidak terdefinisi? Coba kita substitusikan. Untuk X sama dengan 1, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah dengan 4 dibagi dengan 1 dikurangi 1 atau 2 ditambah 4 dibagi dengan 0 atau di sini sama dengan tidak terdefinisi. Seperti itu ya, karena kalau dibagi 0 itu tidak bisa, berarti tidak terdefinisi. Ini bisa kita tentukan titiknya negatif 5,1, negatif 4,4 per 5, sampai di sini 5,14 per 4. Oke, silahkan nanti dicari sendiri ya. Sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafik. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafik. Untuk cara menggambar grafiknya kita akan menggunakan GeoGebra. Di sini ada dua cara, bisa menggunakan PC atau menggunakan HP. Silahkan nanti kalian pilih sendiri. Untuk menggunakan PC itu kalian bisa memilih GeoGebra online. Di sini yang pertama adalah kalian ketikkan dulu GeoGebra online pada Google, kemudian kalian pilih GeoGebra Classic. Oke, setelah itu di sini akan muncul bidangnya. Ya, setelah muncul bidangnya kalian bisa mulai menggambar. Langkah yang pertama adalah kalian menuliskan dulu fungsinya. Di sini fungsinya adalah Y sama dengan 2X plus 4 dibagi X min 1. Berarti kalian ketikkan Y sama dengan, kemudian karena ini fungsi pecahan, maka kalian tekan tanda tanya atau garis miring pada keyboard. Setelah kalian tekan, akan berbentuk seperti ini. Kalian tuliskan saja 2X plus 4 untuk bagian 2X plus 4 di sini untuk bagian pembilang, dan bagian penyebut adalah X min 1. Oke, bisa kalian lihat ya, grafiknya sudah ada di sini. Ini adalah grafiknya, bisa kalian besarkan atau kecilkan seperti ini kira-kira. Kemudian setelah itu bisa juga kalian geser. Ini ditekan dulu, diklik dulu baru kalian geser gini ya. Oke, kemudian setelah kalian memasukkan fungsinya, kalian memasukkan asimtot tegak. Asimtot tegak tadi adalah X sama dengan 1. Tinggal kalian tulis saja X sama dengan 1, kemudian kalian enter. Ini adalah asimtot tegaknya. Oke ya, X sama dengan 1. Ini juga bisa kalian perlebar atau kecilkan. Oke. Di sini X sama dengan 1, ini bisa kalian ganti warnanya. Caranya klik kanan pada garisnya ini, kemudian pengaturan, lalu kalian klik warnanya. Bisa kalian pilih misalkan biru. Ini ya. Oke, kemudian kalian silang di sini sudah dapat asimtot
tegak. Setelah itu kalian ketikkan asimtot datar. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Oke, kalian enter lagi. Ini adalah asimtot datarnya. Bisa kalian ganti warna. Misalkan di sini warna merah. Oke ya. Oke, ini adalah asimtot tegak dan asimtot datar. Sudah kalian peroleh seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian tinggal memasukkan koordinat X, Y. Koordinat itu yang mana? Yaitu yang ini tadi. Tinggal kalian masukkan. Yang pertama adalah negatif 5,1. Oke, berarti di sini kalian ketik tanda buka kurung negatif 5,1. Oke, kalian enter. Ini adalah titik yang pertama. Kita lanjut sampai titik 5, ya, yang terakhir ini. Kita lanjutkan sampai titik yang terakhir atau di sini. Untuk yang tidak terdefinisi itu tidak perlu kita ketikkan, karena untuk yang tidak terdefinisi itu adalah asimtot, kan? Kita lanjutkan untuk titik selanjutnya. Oke, di sini caranya sama, yaitu negatif 4,4/5, berarti tinggal 4 dibagi dengan 5. Oke, udah bisa kita ketikkan seperti itu. Kemudian negatif 3,1/2 atau 1 tanda miring, klik yang ada di keyboard, kemudian kita tuliskan 2, seperti ini ya. Kemudian negatif 2,0, kemudian negatif 1,1 sampai selesai ya. Oke. Di sini sampai selesai sudah kalian ketikkan, ya. Di sini ini bisa kalian geser. Ini juga sudah selesai grafiknya. Mohon maaf untuk yang E ini karena dia ada di luar grafik, maka di sini pasti hitungannya salah gitu ya. Kita cek lagi. Untuk yang negatif 1 ini adalah negatif 1 juga. Berarti bisa kita klik di sini, kemudian kita tambahkan tanda negatif. Oke ya. Maaf, ini iya, negatif 1,1. Oke, ini sudah berpindah ke sini, berarti ini sudah di dalam grafik semua untuk titiknya, dan di sini asimtot tegak dan asimtot datar itu tidak akan pernah menyentuh ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sampai akhir itu, kalau kalian besarkan asimtot tegak ataupun asimtot datar dengan grafiknya itu tidak akan pernah menyatu. Seperti ini. Ini di atas, di kanan dan di kiri juga sama saja. Ya. Seperti ini. Kalau sudah kalian paskan saja di tengah. Oke, kemudian bisa kalian cara mengumpulkan dengan kalian screenshot di layar ataupun screenshot di layar HP kalian nanti. Oke, ini adalah cara menggambar di laptop atau di komputer. Untuk yang kedua, nanti ada cara menggambar di HP. Di sini adalah cara menggambar grafik dengan menggunakan HP. Di sini langkahnya adalah yang pertama, kalian download dulu lewat Play Store, lalu setelah itu kalian install. Setelah itu kalian buka saja aplikasinya yang ada di HP kalian. Di sini kalian klik saja. Kalau sudah kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah papan yang akan kalian gunakan untuk menggambar grafik atau bidang kartesiusnya. Oke, setelah itu kalian tinggal memasukkan fungsinya. Di sini diklik saja Y sama dengan tanda bagi. Di sini kemudian kalian tuliskan 2x plus 4 dibagi dengan x min 1. Oke, sudah kelihatan ya grafiknya ini. Sini. Kemudian yang kedua, sama, kalian ketikkan asimtot tegak, yaitu nilai X sama dengan 1. Di sini asimtot tegaknya.
bisa kalian ganti warnanya, yaitu di tanda titik 3 di sini tadi, di sini. Itu kalian klik saja. Ini kemudian di pengaturan baru kalian ubah warnanya. Bebas kalian pilih yang mana. Yang penting beda warna dengan grafiknya ini ya. Oke, kalau sudah kalian kembali, kalian ketik tanda kembali atau kalian langsung klik di atau bidang kartesiusnya. Oke, kalau sudah kalian ketikkan asimtot datar Y sama dengan 2, bisa kalian ganti warna lagi. Caranya sama. Oke, selanjutnya kalian ketikkan titik koordinatnya, yaitu yang ada di tabel tadi. Silahkan kalian ketikkan. Di sini yang pertama adalah kalian klik dulu tanda buka kurung. Di sini baru kalian ketikkan angkanya. Yang pertama adalah negatif 5, berarti min 5,1. Oke, tanda negatif 5, ini negatif 5,1 seperti ini ya. Kemudian negatif 4,4 per 5, oke, juga sama. Oke, sampai seterusnya kalian ketik sampai akhir ya, di sini. Oke, aku percepat. Oke. Negatif itu caranya adalah ini ya, tanda kurang baru angkanya ya. Oke. Sini sampai 5,14. Oke, setelah itu kalian kalau sudah selesai kalian screenshot. Oke, di sini HP-nya kalian jadikan landscape dulu layarnya. Oke, kalau sudah seperti ini baru kalian screenshot. Jadi dipaskan dulu ya, fungsinya ini ditarik dulu, dia di atas sendiri, baru kalian atur. Di sini caranya sama, aturnya tinggal kalian besarkan atau kecilkan saja di HP kalian masing-masing. Setelah itu kalian screenshot dan nanti tinggal dikumpulkan. Oke, sampai sini pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.